Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan bersama-sama menelaah atau mempelajari salah satu dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu risalah fi al-qawaidil arba, tentang 4 kaidah yang dimana dengan kaidah ini seseorang muslim bisa membedakan antara agama Islam dengan agama kaum musyrikin. Kita akan memasuki pertemuan keempat. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas pembuka atau muqaddimah dari risalah tersebut. Ya. Maka insyaallah kita akan memasuki kepada inti pembahasan, yaitu al-qaidatul ula, yaitu kaidah yang pertama. Penulis rahimahullahu taala berkata, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhina qataluhum an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama adalah hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui atau berikrar bahwasanya Allah taala dialah yang Maha menciptakan dan mengatur. Dan perlu diketahui, ikrar terhadap hal tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yang artinya, katakanlah wahai utusan Allah, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Hanya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun bumi? Atau siapakah yang menguasai atau memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Faqul, maka katakan, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Surat Yunus ayat 31. Berkata pensyarah wafaqahullah, maksud dari kaidah ini, kata beliau, menjelaskan 2 perkara. Yang pertama adalah annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhidir rububiyyah wa huwa ifradullah fi dzatihi wa af'alihi. Yang pertama adalah bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui atau berikrar dengan tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam zatnya dan perbuatannya. Dan ini diisyaratkan oleh musannif dengan perkataannya, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka berikrar bahwasanya Allah taala al-khaliq al-mudabbir, yang maha menciptakan dan mengatur. Li'anna al-khalqa wa tadbir min a'zami af'ali rububiyah,
Dikarenakan penciptaan dan pengaturan ini diantara perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan rububiyah yang paling agung. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, anna iqrarahum bitauhidir rububiyah faqat lam yudkhilhum fil Islam wa lam ya'sim dima'ahum li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam athbata lahum wasfal kufri wa qatalahum walau kanu bi iqrarihim birrububiyyah muslimina lamma akfarahum wa qatalahum sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya ikrar mereka terhadap tauhid rububiyah saja belum memasukkan mereka ke dalam Islam dan belum menyebabkan darah mereka terjaga. Dikarenakan Nabi SAW menetapkan sifat kekafiran kepada mereka atau untuk mereka dan beliau memerangi mereka. Kalau sekiranya pengakuan mereka terhadap rububiyah ini menyebabkan mereka menjadi muslim, maka tentu oleh Nabi tidak akan dikafirkan. Ya, mereka tidak akan dikafirkan dan tidak akan diperangi oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penulis itu musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan apa yang atau berdalil atas apa yang beliau sebutkan, ya, apa yang beliau paparkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard." Ya, katakanlah, maksudnya katakanlah Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi dan seterusnya. Ya, tadi sebagaimana ayat tersebut telah dibacakan. Ya. Kemudian sisi pendalilan dari perkara yang pertama, ya, yaitu apa? Bahwasanya mereka berikrar bahwa rezeki, kekuasaan dan pengaturan semuanya milik Allah. Nah, id yukiruna fayaqulun, ya, tatkala mereka berikrar dan mengatakan lillah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Jadi mereka berikrar dengan tauhid rububiyah. Nah, adapun dilalah yang menunjukkan kepada perkara yang kedua, yaitu apa? Fahuwa fi inkarillah alaihim ibadata ghairihi. Itu tentang pengingkaran Allah atas mereka tatkala mereka beribadah kepada selainnya. Allah Ta'ala berfirman, ya, tatkala Allah Ta'ala berfirman, faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya adalah faqul lahum iqamatan lil hujjah alaihim, maka katakan kepada mereka sebagai bentuk penegakan hujah atas mereka, afala tattaquna rabbakum fatukhlisuna lahul ibadah. Tidakkah kalian bertakwa kepada Tuhan kalian sehingga kalian mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya? Maka tuntutan Allah terhadap mereka dengan tauhid ilahiyah ini merupakan burhan atau bukti bahwasanya keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak bermanfaat. Dan insyaallah nanti akan dijelaskan lebih jelas di dalam kaidah yang ketiga. Ya, maka ini sebagai tambahan, ya, penjelasan atau pentakriran terhadap perkara yang kedua nanti. Nah, kemudian kita akan masuk kepada kaidah yang kedua. Berkata musannif rahimahullahu taala, ya, al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, ya, mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Jadi mereka mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka, maksudnya kepada yang disembah selain Allah, dan tidaklah kami bertawajuh kepada mereka, menghadapkan wajah dalam rangka bertaqarrub, ya, melainkan untuk mencari kedekatan, ingin bertaqarrub, ya, dan untuk mencari syafaat. Fadalilul qurbah, maka dalil tentang qurbah, bahwasanya dalil mereka itu ingin dekat. Artinya apa? Supaya mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil tentang qurbah itu firman Allah Subhanahu wa taala,
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripadanya, selain dari Allah maksudnya, sebagai wali-wali, ya, mereka beralasan dan mengatakan, ya, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan hukum di antara mereka di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pembohong lagi sangat ingkar. Ya, surat Az-Zumar ayat 3. Nah, wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang syafaat itu firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, ya, beralasan, mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Wasyafa'atu syafa'atan, ya, kata Syekh, dan syafaat ini ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Yang pertama syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang ditolak. Dan yang kedua syafaat yang ditetapkan, yang diakui. Fasyafa'atul manfiyah, maka syafaat yang manfiyah, yang ditetapkan adalah syafaat yang dinafikan, ya. Maka syafaat yang dinafikan adalah ma kana tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Itu syafaat yang diminta dari selain Allah di dalam perkara yang tidak ada yang bisa mengabulkan, ya, syafaat tersebut atau mampu memberikan syafaat tersebut kecuali Allah. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana tidak bermanfaat jual beli di dalamnya, kedekatan dan syafaat. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, surat Al-Baqarah ayat 254. Wa syafaatul mutsbatah, maka syafaat yang mutsbatah, yang ditetapkan atau diakui, hiya lati tutlabu minallah, itu syafaat yang dipinta dari Allah. Wa syafi'u mukramun bi syafaah, dan yang memberikan syafaat memang mendapatkan kemuliaan dengan syafaat tersebut. Wal masfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izn, dan yang disyafaatinya adalah orang yang Allah ridhai ucapan dan amalnya setelah dan mendapatkan izin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya, berkata pensyarah, ya, Syekh Al-Utsaimin wafaqahullahu taala, maksud dari kaidah ini, ya, maksud dari kaidah ini adalah bahwasannya yang mendorong kaum musyrikin untuk berdoa kepada selain Allah dan bertawajuh kepadanya ada dua hal. Ada dua hal yang menyebabkan kaum musyrikin berdoa dan bertawajuh kepada selain Allah. Salah satunya adalah talabul qurbah, ingin kedekatan. Ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripadanya, maksudnya selain Allah, sebagai wali-wali, mereka beralasan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Dan yang kedua atau yang lainnya,
talabus syafa'ah itu ingin mendapatkan syafaat. Jadi sebab mereka beribadah kepada selain Allah karena ingin mendapatkan syafaat atau pembelaan ya di sisi Allah. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah yaitu sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Nah, maka kaum musyrikin tidak meyakini bahwasanya sesembahan-sembahan mereka ini bisa mengatur urusan. Sehingga dia punya pengaturan atau kekuasaan secara independen. Sehingga apa? Menguasai, mengatur sebagaimana yang diinginkan atau dikehendaki. Tidak meyakini seperti itu. Akan tetapi ya, mereka bertawajuh kepada sesembahan-sesembahan tersebut untuk mendapatkan dua perkara yang disebutkan tadi, yaitu kurbah dan syafaah. Ya. Jadi mereka mencari kedekatan ya. Jadi supaya apa? Supaya mendapatkan kesempurnaan, supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kesempurnaan. Dan mereka pun mencari syafaat ya, dengan apa? Supaya terhindar dari kekurangan dan mara bahaya. Nah, itu tujuan mereka. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan apa yang mereka cari, baik kurbah maupun syafaat tadi. Adapun mencari kurbah, mencari kedekatan dengan menjadikan wali-wali atau penolong-penolong selain Allah, maka oleh Allah dinafikan keberadaan mereka. Sesungguhnya Allah tatkala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripadanya sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong, dengan mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka di akhir ayat Allah mengatakan, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada yang dusta lagi sangat ingkar. Maka Allah menisbatkan kedustaan kepada mereka dalam klaim mereka bahwasanya Allah memiliki wali-wali atau memiliki penolong-penolong atau pembantu-pembantu yang dimaksud di sini. Jadi dianggapnya yang disembah selain Allah itu dalam pandangan kaum musyrikin mereka adalah sebagai pembantu-pembantu bagi Allah atau penolong-penolong bagi Allah dengan artian yang menjadi asisten bagi Allah. Jadi mereka menganggap Allah memiliki asisten pembantu. Ya. Itu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika yatadamman nafya wujudi waliyyin lahu fi hadil ma'budat. Maka kalimat innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada yang dusta lagi sangat ingkar. Ya, setelah sebelumnya menjelaskan kondisi orang-orang musyrik bahwasanya mereka tujuan beribadah kepada selain Allah ingin dekat dan ya beribadah kepada selain Allah yang diibadahi tersebut dianggap sebagai wali-wali atau sebagai penolong-penolong atau asisten-asisten bagi Allah. Maka akhir ayat ini memberikan pengertian bahwasanya penafian keberadaan wali tersebut ya dari yang disembah atau dari hal-hal yang diibadahi tadi. Jadi kewalian hal-hal yang diibadahi tadi adalah kewalian yang dianggap tidak ada oleh Allah, bahkan yang memang tidak ada hakikatnya. Karena memang hakikatnya mereka bukan asisten Allah. Ya. Wa huwal musarrah bihi fi qawlihi. Maka ini secara sharih ya. Allah terangkan dengan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 111. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan Allah tidak memiliki wali, tidak memiliki asisten disebabkan Allah lemah atau Allah butuh bantuan. Enggak. Allah tidak butuh asisten. Berbeda halnya dengan raja-raja di dunia, ya, mereka memiliki menteri-menteri, memiliki wali-wali atau asisten-asisten karena memang raja itu butuh tenaga
mereka. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Nah, maka kewalian yang dinafikan dari Allah, ya, yaitu apa? Kewalian yang sebagaimana yang diyakini oleh kaum musyrikin. Ya, bahwasanya orang musyrik meyakini bahwasanya Allah memiliki pembantu sehingga pembantu tersebut bertasarruf, ya, melakukan hal-hal dengan apa yang memberikan manfaat kepada Allah. Ya, jadi itu dalam pandangan orang-orang musyrik, sekutu-sekutu tersebut dianggap wali, dianggap asisten bagi Allah, sehingga wali tersebut bisa melakukan hal yang dalam pandangan mereka itu adalah sesuatu yang dapat membantu atau memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dinafikan. Nah, maka waliullah lahu ma'nayat. Jadi wali Allah ini ada dua makna. Pertama adalah al-waliyun nasir, wali yang sifatnya penolong atau tadi asisten atau helper, ya, istilahnya ya. Huwal manfi anhu, ini yang dinafikan dari Allah. Allah tidak memiliki wali seperti itu. Ya. Nah, yang kedua al-waliyul mansur, wali yang sifatnya ditolong oleh Allah. Ya, inilah yang ditetapkan oleh Allah baginya, bahwasanya Allah memiliki wali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi wali di sini bukan asisten, bukan penolong, tapi wali di sinilah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wali-wali Allah tersebut adalah wali-wali yang Allah memberikan pertolongannya kepada mereka, bukan yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang menolong Allah Subhanahu wa taala dengan artian Allah butuh pertolongan, enggak. Ya. Taib. Amma syafa'ah allati yarjuna min ma'budatihim fa abtalaha Allah bi arba'ati masalik. Adapun syafaat yang mereka harapkan dari sesembahan-sesembahan mereka, maka Allah membatalkan hal tersebut, ya, dengan empat sisi, ya, atau dengan 4 cara. Allah membatalkan, ya, dengan 4 metode Allah membatalkan syafaat yang mereka harapkan dari sesembahan-sembahan mereka. Nah, pertama adalah Allah menafikan terjadinya syafaat dari ilah-ilah mereka atau dari sesembahan-sembahan mereka. Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a'u, dan mereka tidak memiliki dari sekutu-sekutu mereka sebagai pemberi syafaat. Nah, surat Ar-Rum ayat 13. Yang kedua, ya, Allah menafikan kepemilikan syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka, ya. Dan Allah menetapkan, ya, atau menjelaskan hakikatnya bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, Amit takhadu min dunillahi syufa'a Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun Qul lillahi syafa'atu jami'a. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat, ya, menjadikan selain Allah sebagai para pemberi syafaat? Katakanlah, apakah tetap mereka seperti itu meminta syafaat walaupun mereka tidak sedikit pun memiliki syafaat tersebut, bahkan mereka pun tidak berakal, ya, tidak memahami. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah seluruh syafaat. Maka Allah membatalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala membatalkan kepemilikan Tuhan-Tuhan mereka terhadap syafaat tersebut. Nah, menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, imtina'u syafaati syufa'a illa ba'da idznillah wa ridahu. Artinya para pemberi syafaat tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah dan mendapatkan ridha Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit-langit, ya, maka syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah
mendapatkan izin dari Allah bagi yang dikehendaki dan diridai. Ya, surat An-Najm ya, ayat 26. Nah, yang keempat, ibtalu intifa'il kafirin bi syafaati syafi'in. Artinya Allah membatalkan intifa orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir itu tidak bisa memanfaatkan syafaat para pemberi syafaat. Jadi orang-orang kafir itu tidak bisa memanfaatkan syafaat para pemberi syafaat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat pemberi syafaat. Ya, surat Al-Muddatsir ayat 48. Maka syafaat yang diharapkan oleh orang-orang musyrik dari Tuhan-Tuhan mereka, maka telah dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dengan 4 metode tadi, ya, di ayat-ayat yang disebutkan tadi. Ya. Maka syafaat, ya, yang disebutkan oleh para ahli kalam di dalam masalah i'tiqad, maka yang dimaksud dengannya adalah su'alu syafi' Allah husula naf'il masyfu' lahu. Artinya apa? Pemberi syafaat minta kepada Allah supaya Allah memberikan manfaat kepada yang disyafaati. Ya. Maka wan nafa', ya. Maka manfaat itu artinya apa? Terkandung di dalamnya mencari kebaikan atau menolak keburukan. Itu syafaat yang disebutkan oleh orang-orang yang berbicara di dalam bab akidah, ya, bab keyakinan, ya, al-mutakallimuna fil i'tiqad. Jadi para ulama yang berbicara di dalam bab akidah itu yang dimaksud dengan syafaat. Artinya permintaan pemberi syafaat kepada Allah supaya Allah memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat, baik sifatnya meraih kebaikan atau menghindari keburukan. Ya. Dan syafaat tersebut ada 2 macam. Ya, yang pertama adalah syafaat yang dinafikan, yaitu apa? Syafaat yang Allah nafikan di dalam kitabnya. Ya. Dan hakikatnya secara syar'i, yaitu apa? Syafaat yang dinafikan tersebut adalah syafaat yang tidak ada izin dari Allah dan tidak ada ridha dari Allah. Dan ini juga ada 2 macam. Ya, pertama adalah syafaat yang dinafikan dari pemberi syafaat, ya, seperti syafaat yang dinafikan dari yang dianggap Tuhan-Tuhan kaum musyrikin. Ya, yang kedua, syafaat yang dinafikan dari yang diberi syafaat, dari al-masyfu' lahunya, seperti syafaat untuk orang-orang kafir. Ini dinafikan. Nah, yang kedua, ya, di antara kedua macam syafaat tersebut adalah syafaat yang ditetapkan. Itu syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya. Hakikatnya secara syar'i adalah syafaat yang sudah ada di dalamnya terkandung izin Allah dan keridhaannya. Ya. Dan syafaat tersebut juga ada 2 macam. Ya, syafaat tersebut juga ada dua macam. Pertama adalah syafaat yang ditetapkan untuk yang memberikan syafaat, seperti syafaatnya Nabi SAW. Yang kedua, syafaat yang telah ditetapkan untuk yang diberi syafaat, seperti syafaat untuk para pelaku dosa besar di antara umat ini. Ya. Maka perbedaan antara syafaat yang manfiyah dan yang musbatah, yaitu yang disebutkan di dalam perkataan musannif itu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, fasyafa'atul manfiyah, maka syafaat yang manfiyah adalah ma kana tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang diminta dari selain Allah di dalam perkara yang tidak ada yang mampu mengabulkan syafaat tersebut kecuali Allah. Kedua, wasyafaatul musbatah, ya, syafaat yang ditetapkan hiyallati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah. Maka, ya, yang menjadi patokan, ya, syafaat tersebut dinafikan atau ditetapkan, itu 2 hal yang menjadi patokan, ya, yang menjadi kunci syafaat tersebut dinafikan atau ditetapkan. Yaitu apa? Izin Allah dan ridhonya. Nah, maka wahuma ma'al isbat syarta syafa'ah. Ya. Maka keduanya, ya, izin Allah dan ridha Allah
maka ini merupakan syarat ditetapkannya syafaat. Nah, maka ketika tidak ada izin dan ridha, maka syafaat tersebut ditolak atau ditahan, yang tidak diberikan. Ya. Kemudian yang memberi syafaat memang dia mendapatkan kemuliaan dengan syafaat tersebut. Artinya diberi kemuliaan oleh Allah dengan mendapat izin untuk memberikan syafaat. Ya, sebagaimana berkata musannif, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepadanya dengan syafaat tersebut sebagai bentuk ikram, sebagai bentuk kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang memberi syafaat tersebut. Sebagaimana Nabi kita SAW diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah jadikan untuknya berbagai macam syafaat, yang dimana syafaat-syafaat tersebut tidak diberikan kepada selain Nabi. Tidak ada syafaat-syafaat yang khusus untuk Nabi. Di antaranya apa? Syafaatul uzma. Di antaranya syafaatul uzma. Ya, kemudian juga di antaranya apa? Syafaat beliau kepada pamannya yang kafir, yaitu Abu Thalib. Nah, maka itu saja yang mungkin kita bahas di halaqah keempat ini atau di majelis keempat ini, yang berkaitan dengan 4 kaidah, yang dengan 4 kaidah tersebut kita bisa membedakan mana agama Islam dan mana agamanya kaum musyrikin. Ya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.